Hai guys, selamat datang kembali di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Muichiro yang mengamuk dan secara mengejutkan mengeluarkan tanda bekas luka seperti Yorichi. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 119 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 119 ini, pertempuran Muichiro sang pilar kabut melawan Gyoko sang iblis bulan atas peringkat kelima kembali berlanjut. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan cerita masa lalu Muichiro, di mana saat itu dia yang dengan susah payahnya mencoba menjangkau saudara kembarnya yang sedang sekarat. Sebelum menutup mata untuk terakhir kalinya, Yuichiro merasa jika sebaik apapun yang saudara itu lakukan di dalam kehidupan ini, pada akhirnya para dewa dan Buddha tetap tidak akan melindunginya. Karena itulah dia selalu melindungi saudaranya tersebut hingga sekarang. Yuichiro meminta maaf kepada saudaranya itu karena selama ini selalu bersikap kasar. Dia juga merasa tidak pernah berbuat baik kepada saudaranya tersebut. Selain itu, menurutnya berbuat baik pada orang lain hanya bisa dilakukan oleh orang yang terpilih saja. Setelah itu Shin berpindah ke gubuk penepa pedang, di mana ada Gyoko yang semakin geram melihat sikap yang Hagane Zuka-san tunjukkan. Sambil menggerutu, iblis itu tidak habis pikir dengan penepa pedang tersebut. Karena apapun yang dia lakukan untuk menyiksa Hagane Zuka, penepa pedang itu terus saja menajamkan pedang tanpa henti. Selain itu, si iblis telah merenggut mata kirinya. Namun Hagane Zuka-san tetap diam dan menajamkan pedang tersebut. Di sisi lain, Kanamori-san yang telah dijatuhkan dengan dibenturkan ke dinding sebelumnya mencoba untuk bangkit. Gyoko yang melihat penepa pedang itu masih bisa berdiri berencana untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba dengan gerakan cepatnya dia diserang oleh tebasan pedang yang Muichiro lancarkan dari belakang. Gyoko sempat kaget dengan serangan itu. Tapi dengan sigap, iblis itu langsung masuk ke dalam guci, lalu berpindah ke sudut ruangan. Iblis bulan tersebut bingung dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin pilar itu bisa lolos dari dalam guci air miliknya? Dia sendiri sempat tidak menyadari serangan barusan, karena Gyoko sendiri sudah berpikir jika Muichiro akan mati setelah berhasil dibelenggu. Iblis tersebut berencana menyerang pilar itu menggunakan cara lain. Setelah melihat serangan barusan, sambil tersenyum, Gyoko menjadi sangat fokus untuk melawan Muichiro lagi. Namun sesaat iblis itu terkejut dengan tanda lahir yang keluar di sekitar wajah dari pilar itu. Berdasarkan informasi yang dia dapat dari Muzan Sama, bocah dengan anting Hanafuda lah yang memiliki tanda yang mirip dengan Yorichi dan bukan yang lain. Gyoko merasa ragu melihat kenyataan yang berbeda dengan informasi yang dia dapat. Selain itu, iblis tersebut juga bingung kenapa wajah dari pilar itu begitu santai sekali, seperti tidak menunjukkan ekspresi apapun. Padahal seharusnya tubuhnya mengalami lumpuh setelah menerima serangan racun yang Gyoko lancarkan sebelumnya. Selain itu, Gyoko juga heran kenapa serangan dari pilar tersebut jadi semakin cepat. Karena pundak dari si iblis juga telah terkena tebasan pedang yang Muichiro lancarkan barusan. Setelah itu, dengan sigap Muichiro kembali berlari dan mencoba menyerang iblis bulan tersebut. Gyoko tidak tinggal diam. Dia segera mengeluarkan sebuah guci dari dalam tubuhnya. Lalu dari dalam guci itu keluar tentakel-tentakel gurita berukuran raksasa yang mencoba menahan serangan dari pilar tersebut. Benar saja, tebasan pedang yang Muichiro lancarkan dapat tertahan oleh tentakel-tentakel itu. Bahkan tentakel tersebut juga berhasil mematahkan pedang milik pilar kabut itu. Muichiro terkejut, tapi Kanamori-san berteriak dan mencoba memberikan pedang pesanan pilar itu sebelumnya. Sayangnya, belum sampai pilar itu menerima pedang tersebut, dengan cepat tentakel-tentakel milik Gyoko membesar dan menghancurkan gubuk penepa pedang itu. Gyoko tertawa. Dia bertanya kepada pilar itu, apakah dia menyukai kekuatan dari daging gurita miliknya tersebut? Karena saking besar dan kuatnya tenaga yang tentakel itu miliki, hingga membuat pedang dari pilar tersebut sampai patah. Di sisi lain, Hagane Zuka-san juga terkena kibasan tentakel yang membesar itu. Tapi meski sempat terkena serangan tersebut, tetap saja dia kembali mengasah pedang pesanan Tajiro itu, seperti tidak menghiraukan kondisi pertempuran yang sedang terjadi. Gyoko yang melihat aksi yang penepa pedang itu lakukan jadi makin terheran-heran. Menurutnya penepa pedang itu sudah bodoh dan tidak waras. Dia berencana untuk menghabisi pilar kabut itu terlebih dahulu.
Barulah setelahnya Kyoko akan membunuh penambah pedang yang keras kepala itu. Muichiro dan Kanamori-san telah terlilit oleh tentakel-tentakel besar tersebut. Sambil tersenyum melihat mereka tersiksa, Kyoko berkata jika dia tadi memang lengah. Tapi setelah ini dia akan benar-benar menghancurkan dan menyerap tubuh mereka berdua. Namun tiba-tiba tentakel yang melilit mereka seperti terkena tebasan pedang dalam skala besar. Kyoko terkejut. Secara tak terduga, ternyata pilar kabut itu berhasil melancarkan serangannya dan memotong tentakel yang membelenggu mereka. Sambil mendarat, Muichiro berterima kasih kepada Kanamori-san karena dia telah menempatkan pedang untuk pilar itu. Sambil meneteskan air mata, Kanamori-san tidak membenarkan ungkapan dari Muichiro tersebut karena dia hanya mengikuti arahan dari pembuat pedang pertama milik pilar itu dan melakukan persis seperti yang penambah pedang sebelumnya tulis di dalam wasiatnya. Muichiro bercerita jika Tetsuido-san lah yang membuat pedang pertamanya dan beliau meninggal karena terkena serangan jantung. Mendengar perkataan barusan, Kyoko merasa jika sebanyak apapun pilar itu mendapatkan pedang, hasilnya akan tetap sama saja. Dalam benaknya, Muichiro yang memegang pedangnya itu merasa jika pedang tersebut ukurannya pas sekali dengan pedang pertamanya. Dia teringat dengan perkataan Tetsuido-san sebelum beliau meninggal. Saat itu, penambah pedang tersebut mencemaskan Muichiro. Dia bertanya-tanya, suatu hari nanti apa akan ada orang yang bisa memahami pilar tersebut, khususnya dengan berbagai hal yang telah dia lalui. Menurutnya, senyaris apa Muichiro atasi kesulitan yang dia alami karena ingatannya yang telah hilang dan kerja kerasnya yang membuat Muichiro sampai muntah darah. Apakah dengan semua itu akan ada orang yang bisa memahaminya? Karena setiap kali beliau melihat pedang yang dia tempa untuk Muichiro, air matanya selalu menetes tanpa dia sadari. Tetsuido-san bercerita jika umurnya sudah tidak lama lagi, tapi Muichiro masih membuatnya merasa cemas. Setelah mengingat kejadian itu, sambil mengambil kuda-kuda, Muichiro berkata dalam hati jika dia meminta maaf kepada penambah pedang tersebut karena telah membuatnya khawatir. Di saat yang bersamaan, Kyoko menggerakkan tentakel-tentakel besarnya itu dan mencoba menyerang lagi. Namun dengan pernafasan kabut jurus kelima, Muichiro bergerak cepat dan berhasil menebas tentakel besar itu dengan sekali serang. Dia terus mendorong pedangnya hingga mendekati leher iblis bulan atas tersebut. Tapi meski semua tentakel besar itu berhasil terpotong, lagi-lagi Kyoko berhasil menghindar dan kali ini muncul di atas pohon dari belakang pilar kabut tersebut. Dengan sombongnya, Kyoko berkata jika mungkin Muichiro telah berhasil mencincang tentakel guritanya dengan begitu cepat. Tapi pilar kabut itu tetap tidak bisa mengimbangi kecepatan berlari dari kuci miliknya. Muichiro berkomentar jika dia meragukan apa yang Kyoko katakan barusan. Iblis tersebut bingung dengan apa yang pilar kabut itu maksudkan. Sambil menunjukkan ekspresi santainya itu, Muichiro menambahkan jika sepertinya indera dari iblis bulan atas tersebut sudah mulai tumpul dan mungkin dikarenakan dia sudah berumur ratusan tahun. Tiba-tiba darah dari leher iblis itu muncrat dan mengalami luka seperti terkena tebasan pedang. Muichiro berkata jika selanjutnya leher dari Kyoko akan putus dan dia tidak ingin meladeni permainan guci bodoh yang iblis itu lakukan. Ternyata pilar kabut tersebut berhasil melukai leher iblis bulan itu. Serangan tersebut membuat Kyoko amat sangat terkejut. Setelah menerima serangan cukup fatal itu, Kyoko merasa sangat geram. Dia meminta Muichiro untuk tidak meremehkan kekuatan yang si iblis miliki. Akhirnya Muichiro berhasil menebas kepala Kyoko. Sayangnya tebasan itu belum begitu dalam sehingga membuat iblis bulan tersebut masih dapat bertahan hidup. Apakah setelah ini Muichiro akan berhasil mengalahkan iblis bulan atas tersebut? Lalu apa yang akan Kyoko lakukan setelah melihat kekuatan Muichiro yang meningkat seperti itu? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 119 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 119 yang intinya memperlihatkan Muichiro yang berhasil mendarahkan tebasannya dan melukai tubuh dari Kyoko. Hal tersebut membuat iblis bulan atas itu merasa geram, dan kali ini pertempuran puncak antara dua karakter kuat akan segera dimulai. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.